Hampir semua orang pernah melakukannya. Membagikan lagu ke story, lalu mengecek siapa saja yang melihatnya setiap 5 menit sekali. Padahal kita tahu, hampir tidak ada orang yang benar-benar akan menekan tombol play. Musik bukan lagi tentang audio. Musik adalah kostum yang kita pakai agar terlihat lebih menarik di mata orang lain. Di akhir video ini, Anda akan tahu kenapa orang yang paling rajin pamer playlist seringkali justru paling kesepian. Selamat datang di segmen psikologi bersama Kecoa Elektrik. Kita tidak membagikan lagu karena lagunya enak di telinga. Kita membagikannya agar orang tahu siapa kita sebenarnya. Ada dorongan untuk mengirim sinyal tentang jati diri yang kita sebut sebagai self-signaling. Artinya, kita sedang mengirim pesan tentang seberapa unik dan berbedanya diri kita. Lihat saja teman Anda yang tiba-tiba memamerkan lagu indie dari band antah berantah. Dia tidak peduli pada melodinya. Dia hanya butuh label sebagai pribadi yang eksploratif. Mungkin Anda sendiri pernah memposting lagu klasik hanya agar terlihat memiliki selera tinggi. Padahal di balik layar, Anda sebenarnya sedang bosan setengah mati mendengarkannya. Kostum ini seringkali palsu dan hanya berfungsi sebagai topeng digital. Masalahnya saat topeng ini menjadi identitas utama, Anda mulai kehilangan diri Anda yang asli. Anda tidak lagi mendengar musik, Anda hanya sedang mengoleksi aksesoris kepribadian. Dan ini bagian gelapnya. Identitas yang dibangun di atas selera orang lain akan selalu terasa hampa. Semakin mahal kostum yang Anda pamerkan, semakin miskin jiwa yang ada di dalamnya. Pamer playlist adalah cara halus untuk meminta vonis dari publik. Anda menaruh selera pribadi di atas panggung, lalu menahan nafas menunggu jumlah penonton. Setiap baris progres pada story Anda adalah ruang sidang bagi harga diri Anda. Bayangkan, Anda memposting lagu jazz yang Anda anggap sangat cerdas dan berkelas. Lalu, setelah 2 jam, tidak ada satupun orang yang memberikan reaksi atau balasan. Tiba-tiba, lagu yang tadinya Anda anggap hebat itu terasa seperti sampah yang memalukan. Anda mulai merasa ada yang salah dengan diri Anda karena dunia tidak memberikan tepuk tangan. Inilah dampak emosional yang sering kita abaikan dalam keseharian. Kita membiarkan angka-angka di layar ponsel menentukan apakah selera kita sah atau tidak. Anda menyerahkan kunci kebahagiaan Anda kepada orang asing. Semakin sering Anda menunggu reaksi, semakin Anda menjadi budak dari pendapat orang lain. Tanpa sadar, Anda sedang membangun penjara yang dindingnya terbuat dari ekspektasi sosial. Terkadang, playlist adalah cara pengecut untuk membicarakan luka yang tidak sanggup kita ucapkan. Kita sengaja membagikan lirik yang menyayat hati agar seseorang di luar sana merasa tertuduh. Para ahli melihat ini sebagai coded message, sebuah pesan tersandi untuk memanipulasi perasaan orang lain. Mungkin Anda pernah memposting lagu tentang pengkhianatan tepat setelah bertengkar dengan pasangan. Anda berharap dia melihatnya, merasa bersalah, dan akhirnya memohon maaf kepada Anda. Jika dia tidak peka, Anda punya tameng untuk mengelak. "Aku cuma suka liriknya kok." Ini adalah bentuk komunikasi pasif-agresif yang sangat merusak hubungan nyata. Yang jarang disadari, taktik ini sebenarnya hanya menunjukkan betapa rapuhnya cara Anda berkomunikasi. Anda menggunakan karya orang lain untuk menyembunyikan ketidakmampuan Anda bicara jujur. Masalahnya, orang yang terus-menerus bicara lewat kode akan segera ditinggalkan karena dianggap melelahkan. Semakin sering Anda bersembunyi di balik lagu, semakin sulit orang lain untuk menyentuh hati Anda yang asli. Dan pada akhirnya, kode-kode ini hanya akan dimengerti oleh diri Anda sendiri dalam kesunyian.
Musik adalah umpan paling murah namun paling ampuh untuk memancing perhatian lawan jenis. Kita semua tahu secara naluriah bahwa selera musik sering dianggap sebagai cerminan tingkat kecerdasan. Kondisi ini menciptakan yang disebut halo effect. Artinya, satu selera musik yang dianggap keren membuat orang berasumsi semua sifat Anda juga keren. Anda sengaja memamerkan playlist deep thinking hanya agar terlihat lebih intelektual di mata incaran Anda. Anda ingin mereka berpikir bahwa Anda adalah sosok yang memiliki kedalaman jiwa yang misterius. Padahal mungkin saja Anda hanya mencari judul lagu dari hasil pencarian lagu paling estetik di Google. Anda sedang membangun sebuah citra hebat yang sebenarnya tidak memiliki fondasi di dunia nyata. Masalahnya Anda sedang menanam bom waktu di dalam sebuah hubungan yang baru dimulai. Anda memancing seseorang dengan kebohongan selera yang sebenarnya tidak Anda miliki. Pada akhirnya, Anda tidak dicintai karena siapa Anda, melainkan karena topeng yang Anda rakit sedemikian rupa. Anda akan selalu terancam jika suatu saat selera asli Anda terbongkar. Cinta yang dimulai dari pamer playlist biasanya akan berakhir dengan kekecewaan yang mendalam. Otak kita bereaksi terhadap setiap notifikasi playlist sama seperti reaksi tubuh terhadap narkoba. Dopamin akan meledak di kepala Anda setiap kali ada simbol hati muncul di layar ponsel. Ini bukan tentang apresiasi seni. Ini adalah tentang pemuasan nafsu biologis untuk dianggap penting. Anda mulai mengurasi lagu bukan berdasarkan apa yang benar-benar disukai oleh telinga Anda. Setiap kali akan memposting lagu, Anda berpikir, kira-kira apa yang akan dipikirkan orang tentang lagu ini? Anda menghapus lagu yang Anda cintai hanya karena takut dianggap norak oleh lingkungan sosial. Anda telah membunuh kejujuran artistik Anda demi beberapa jempol digital yang tidak berarti. Dan ini bagian yang benar-benar mengganggu ego kita jika kita mau jujur. Anda bukan lagi pemilik sah dari selera musik Anda sendiri di dalam kamar. Anda telah menjadi pelayan sukarela bagi algoritma dan selera orang lain yang bahkan tidak peduli pada Anda. Semakin sering Anda mencari validasi, semakin hampa rasa puas yang Anda dapatkan di akhir hari. Candu ini akan memaksa Anda untuk terus pamer, hingga Anda lupa bagaimana rasanya menikmati musik sendirian. Mari kita bicara jujur tentang siapa yang sebenarnya paling rajin pamer playlist setiap hari. Data menunjukkan bahwa mereka yang memiliki tingkat kecemasan tinggi adalah pelaku utamanya. Mereka memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk selalu terlihat relevan di mata dunia. Lihatlah orang yang memposting setiap lagu yang dia dengar dari pagi hingga malam tanpa henti. Setiap postingan adalah upaya putus asa untuk membuktikan bahwa hidupnya tidak membosankan. Dia butuh kepastian dari luar bahwa selera dan keberadaannya masih memiliki nilai di mata orang lain. Playlist adalah tameng transparan untuk menutupi rasa minder yang sudah kronis di dalam jiwanya. Semakin keras seseorang berusaha membuktikan bahwa seleranya hebat, semakin jelas terlihat kerapuhannya. Masalahnya, kepercayaan diri yang dibangun di atas likes akan runtuh seketika saat aplikasi itu ditutup. Anda akan merasa menjadi orang gagal hanya karena sebuah playlist tidak laku. Anda sedang mengemis perhatian melalui frekuensi suara yang bahkan Anda tidak pahami maknanya. Dan setiap kali Anda menekan tombol share, Anda sedang mengakui bahwa diri Anda sendiri tidaklah cukup. Fitur seperti rekap tahunan atau Wrapped tidak dibuat untuk merayakan sejarah musik Anda. Semua itu dibuat oleh korporasi besar hanya untuk mengeksploitasi narsisme dan ego Anda. Mereka memberi Anda gelar seperti top 1% listener agar Anda merasa memiliki prestasi yang nyata. Lalu dengan bangga Anda membagikannya, seolah-olah mendengarkan lagu adalah sebuah pencapaian akademik. Padahal, Anda hanyalah data statistik yang sedang dimanfaatkan untuk mempromosikan aplikasi mereka secara gratis. Anda merasa spesial karena algoritma berkata demikian, padahal Anda hanyalah bagian dari angka massal. Kita semua terjebak dalam delusi bahwa selera musik kita adalah sesuatu yang sangat pribadi dan unik.
Padahal, algoritma sudah menentukan apa yang akan Anda dengar jauh sebelum Anda menekan tombol play. Masalahnya, kita begitu haus akan status sosial sampai kita rela menjadi papan iklan berjalan. Kita menyerahkan privasi kita demi rasa bangga semu yang akan hilang dalam hitungan detik setelah dilihat. Kemandirian berpikir Anda sudah mati dan digantikan oleh instruksi mesin. Anda merasa sedang memimpin tren, padahal Anda hanya sedang mengikuti barisan domba digital lainnya. Jadi, lain kali Anda melihat seseorang memamerkan playlistnya dengan sangat antusias, mungkin itu sama sekali bukan tentang musik yang sedang dia putar. Mungkin itu adalah teriakan minta tolong dari jiwa yang sangat kesepian dan ingin dianggap ada. Mungkin itu adalah bukti bahwa dia sedang kehilangan pegangan atas identitas dirinya sendiri. Atau mungkin, orang yang sedang melakukan semua kepalsuan itu adalah Anda sendiri. Pastikan juga Anda menjelajahi segmen kami yang lain. Cek segmen Fakta Unik untuk melihat sisi dunia yang sengaja disembunyikan dari Anda, atau tonton segmen Deep Dive untuk bedah data yang akan meruntuhkan keyakinan lama Anda. Saya dari Kecoa Elektrik, tetaplah penasaran atau tetaplah menjadi korban dari ego Anda yang tidak pernah puas.